Halo teman-teman, selamat datang di channel aku Geria Si Hombing untuk di video ini. Dan harapannya selanjutnya juga bisa konsisten dengan video saya. Dan mohon dukungan doanya teman-teman untuk saya bisa belajar konsisten. Karena untuk belajar konsisten itu susah teman-teman. Video kali ini saya mau bikin atau sharing firman Tuhan. Satu hal yang teman-teman harus tahu, saya bukan pendeta dan saya juga bukan alumni teologi, bukan. Saya hanya manusia atau saya itu hanya lulusan SMP teman-teman. Tapi Tuhan tidak pernah memandang anaknya dari fisik, dari pendidikan, tapi Tuhan melihat hati manusia. Oke? Kita langsung aja teman-teman, kita baca. Di video ini kita baca, belajar, mari kita sama-sama belajar untuk firman Tuhan. Amsal, kita buka Alkitab kita di Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21 yang berbunyi, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sebagai manusia yang hidup dalam daging, pasti kita punya rencana dan pasti banyak rencana dalam hidup kita. Dan harapan kita di setiap rencana itu maunya kita berhasil. Tapi kadang ada kalanya kita membuat rencana, bahkan kita sudah berencana A, B, C, bahkan kita sudah mengeluarkan modal untuk mengeluarkan modal atau budget untuk rencana kita itu, tapi Tuhan izinkan gagal. Kenapa Tuhan izinkan gagal? Karena Tuhan tidak mau kita jadi manusia gampangan. Kenapa? Kalau setiap rencana kita berjalan sesuai dengan harapan kita, pasti kita akan saya mau berencana ini dan pasti akan berhasil. Yang pada akhirnya di setiap rencana kita tidak melibatkan Tuhan. Dan pada akhirnya manusia itu kan cenderung dengan kedagingan ya. Roh itu penurut tapi daging lemah. Kadang kita itu sebagai anak Tuhan, kadang kalau kita sudah berencana dan Tuhan buat berhasil, akan muncul jadi kayak menggampangkan jadinya. Kenapa Tuhan izinkan tidak berhasil rencana kita? Kenapa firman Tuhan berkata bahwa keputusan Tuhanlah yang terlaksana? Benar, keputusan Tuhan yang terlaksana. Kita boleh berencana, tapi Tuhan yang berkehendak. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita jadi manusia gampangan. Kenapa rencana kita gagal? Bukan gagal, tapi atau mungkin bisa gagal, atau bisa atau bisa ke pending. Nah, kenapa Tuhan izinkan gagal? Tuhan tidak mau kita jadi manusia gampangan. Kenapa Tuhan izinkan gagal? Tuhan mau kita tetap kuat. Kenapa Tuhan izinkan gagal? Tuhan mau kita belajar berpikir positif. Dan kenapa rencana kita bisa gagal? Tuhan mau menilai hati kita. Di saat rencana kita gagal, kita sanggup. Apakah kita sanggup
untuk tetap berkata Tuhan Yesus baik? Apakah kita sanggup untuk berkata terima kasih Yesus? Kita sanggup? Ya, di saat semuanya baik-baik saja kita dengan gampang berkata, oh iya Tuhan Yesus baik, iya terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan dengan gampang berkata seperti itu di saat keadaan kita baik-baik saja, di saat setiap rencana kita berjalan sesuai dengan harapan kita akan dengan gampang berkata Tuhan Yesus baik. Tapi di saat rencana kita gagal, disitulah Tuhan mau menilai kita. Tuhan izinkan, bukan Tuhan itu baik tapi tegas. Tuhan itu baik tapi tegas. Tuhan itu baik tapi mendidik. Apakah di saat kita gagal, di saat kita planning atau rencana yang kita buat gagal, apa Tuhan mau menilai hati kita? Apakah kita tetap bisa belajar bersyukur, belajar berkata Tuhan Yesus baik? Itu yang Tuhan mau. Kenapa rencana kita bisa gagal? Tapi satu hal, rencana A bisa gagal, Tuhan telah menyiapkan rencana B untuk kita, rencana C, bahkan rencana ya banyak rencana yang Tuhan siapkan untuk kita untuk mendatangkan kebaikan kita. Di saat kita gagal, mari belajar untuk bersyukur. Nah, saya tidak akan panjang-panjang teman-teman, tapi mungkin teman-teman sudah sering mendengar firman ini. Tapi satu hal, di setiap firman yang kita baca, di setiap firman yang kita dengar, asal kita membuka hati, mungkin firmannya sama, tapi akan ada hal yang bisa kita ambil untuk diri kita sendiri, untuk memperbaiki diri kita sendiri. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah.